10 tahun lalu LCGC harganya maksimal masih 100 jutaan teman-teman. Sekarang harganya sudah mepet 200 juta dan apakah masih layak disebut dengan mobil rakyat? Mari kita bahas. Dan mobil ini yang akan kita bahas sekarang adalah Toyota Agya tipe G CVT. Jadi ini adalah Agya yang masih LCGC nih, karena Agya sekarang ada yang non LCGC-nya atau Agya yang GR Sport-nya. Nah, ngomongin soal harganya, tadi kita sempat singgung di awal kalau mobil ini harganya mepet ke 200 juta. Ya bener banget, karena Toyota Agya tipe G CVT ini yang tipe termahalnya dijual dengan harga 191 jutaan. Wow, dan itu harga yang cukup spektakuler untuk sebuah mobil yang di kelas LCGC. Harga sekarang untuk LCGC rata-rata segitu teman-teman. Yang paling murah adalah Daihatsu Ayla. Itu pun selisihnya hanya sekitar 10 jutaan. Kalau ini harganya masih lebih murah ketimbang Honda Brio Satya tipe E CVT. Harganya pun selisih hanya sedikit. Tapi ya itu menunjukkan bahwa sekarang harga-harga tuh udah mahal banget ya. Ini adalah Toyota Agya generasi terbaru teman-teman. Makanya secara desain jelas mobil ini lebih memukau, lebih dinamis, lebih agresif. Dan yang paling bikin semeringah adalah mobil ini hadir dengan platform baru, yaitu platform DNGA atau Daihatsu New Global Architecture. Yang sekarang jadinya sama dengan kepunyaan saudaranya, yaitu Race dan Rocky. Hadirnya platform baru ini tentu membuat dimensi hingga wheelbase dari Agya ini terrevisi. Mobil ini menjadi lebih proper terlihatnya, gak bantet ceper ataupun terlihat ketinggian. Dan desainnya pun lebih menarik nih. Penggunaan headlamp yang sipit, hadirnya lampu DRL yang vertikal, sampai tarikan garis desain di kejur mobil ini membuatnya tidak membosankan. Desain belakangnya pun terlihat lebih segar ketimbang yang lama. Masuk ke kabinnya, memang hadirnya wheelbase yang lebih panjang ini ngebuat kabinnya jadi lebih lega teman-teman. Tinggi saya 175 cm dan bobotnya ekstra kayak gini nih. Posisi duduknya di depan adalah posisi menyetir saya ya. Nih masih ada sisa sekitar 4 jari teman-teman untuk ruang kakinya. Sementara ruang kepalanya pun bersisa 4 jari. Jadi di belakang sini masih cukup nyaman lah. Tapi yang paling membedakan antara Agya ini sama Agya yang lama adalah hadirnya 3 buah headrest nyaman dan juga seatbelt yang lengkap nih. Jadi selain nyaman, mobil ini juga pastinya lebih aman dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, akomodasi mobil ini terasa cukup untuk sebuah mobil perkotaan, bahkan mobil untuk keluarga kecil. Walaupun bibir bagasinya tinggi, namun untuk mengakses bagasinya tergolong nyaman berkat posisinya yang tidak terlalu tinggi. Jok belakang ini pun bisa dilipat untuk menambah akomodasi. Beralih ke depan, kokpitnya jelas jauh lebih atraktif ketimbang Agya yang lama. Modelnya yang berorientasi ke supir ini membuatnya lebih sporty. Hadirnya head unit touchscreen, pengaturan AC digital, dan model shifter yang kekinian pun membuatnya tidak terlihat seperti mobil dengan harga yang terjangkau. Apalagi karena model setirnya yang dipenuhi tombol pengaturan sampai pedal shift. Cuma sayang, ini model instrument clusternya alias speedometernya kelihatan kontras dan ngebuatnya drop banget cuy. Tapi mood kita bisa balik lagi karena tahu mobil ini pakai sistem smart entry dan ada tombol engine start stopnya. Udah gitu, fitur vehicle stability control, hill start assist sampai power mode pun ada. Gak sabar dong bikin pengen langsung gaspol. Berada di balik kemudi dari Toyota Agya tipe G generasi terbaru ini memang jauh lebih menyenangkan dibanding yang lama.
Posisi berkendaranya lebih natural, lebih enak. Setidaknya bagi saya ini lebih ergonomis teman-teman. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Visibilitasnya pun sangat baik ke depan maupun ke belakang. Jadi lebih fleksibel untuk berbagai macam karakter pengendara nih. Terus yang nggak kalah bikin makin menyenangkan lagi teman-teman, mobil ini bandingannya sekarang lebih meyakinkan rasanya. Jadi ya harus dibilang kalau good job Toyota atas segala improvement di mobil ini. Bantingan mobil ini terasa lebih nyaman dan all-round. Set suspensinya pun cenderung lebih empuk ketimbang Agya generasi sebelumnya. Namun, hadirnya shock seperti ini membuat gejala body roll-nya masih santer terasa ketika bermanuver. Di versi LCGC ini, Agya hadir dengan pelek ukuran 14 inci, dan ini membuatnya jadi lebih lincah dan asik dibawa di jalur perkotaan. Radius putar mobil ini pun fleksibel dan juga membuatnya terasa lebih satset untuk dipakai sehari-hari. Dan ternyata nggak hanya platformnya, mesinnya pun pakai basic yang sama dengan kepunyaannya Race dan Rocky, yaitu mesin berkode WAVE, kapasitasnya 1200 cc, 3 silinder teman-teman. Dan mesin 3 silinder generasi terbarunya Toyota ini memang jauh lebih baik ketimbang mesin 3 silinder generasi terdahulunya teman-teman. Seperti kita tahu, dulu Agya pakai mesin 3 silinder juga yang terdahulu, yang terkenal dengan mesin getarnya agak cukup keras gitu ya. Terus juga suaranya menggerung agak kurang nyaman di telinga dan tenaganya pun nggak begitu impresif. Tapi sekarang mesin 3 silindernya Toyota ini suaranya udah lebih bisa diminimalisir gitu ya, dan getarannya pun cukup lebih baik dibandingkan dari versi yang sebelumnya. Selain itu, karakter penyaluran tenaganya pun cukup impresif teman-teman. Dan mesin ini dikawinkan dengan transmisi CVT yang ke penggerak roda depan, sehingga ya karakternya khas banget mobil perkotaan yang ringkas gitu. Karakternya cukup bertenaga di tarikan bawah dan menengahnya teman-teman, sehingga ini mobil yang memang city car sejati. Tentu sebagai sebuah mobil sejuta umat, efisiensi bahan bakar menjadi sangat penting. Apalagi karena harga bensin makin tinggi tiap tahunnya. Tenang, Agya ini ternyata irit pol. Kami tes di rute perkotaan dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Mobil ini bisa dapat di angka 17,6 km per liter. Sementara di rute tol dengan kecepatan 90 km per jam, Agya ini bisa tembus 21,5 km per liter. Kedua tes tersebut kami lihat dari angka di MID-nya ya. Nah, saking penasarannya kami kenapa mobil ini bisa irit banget dari MID-nya kelihatannya, kami ngetes mobil ini. Kami ngetes secara natural, saya ngetes bareng keluarga di rute yang lebih natural lagi, bukan rute pengetesan. Kami ngetes di rute yang campuran, ada dalam kotanya, ada macet-macetannya, ada bahkan idle di parkiran. Kami juga ngelewatin tol. Kemarin tepatnya saya bareng keluarga bertiga satu mobil ini. Kami berjalan sampai dengan 100 km teman-teman. 100 km, terus setelah dites, kami akhirnya isi lagi, full to full tepatnya pengetesannya. Dan ternyata mobil ini hanya perlu diisi sekitar 5 literan bensin. Alias mobil ini bisa dapat 19 km per liter kurang lebih untuk urusan konsumsi bahan bakar di rute kombinasinya. Jadi mobil ini pas banget dipakai berbagai kalangan masyarakat, dipakai buat keluarga pas, dipakai buat orang yang sendirian misalnya pas, mahasiswa misalnya. Dan mobil ini ya rasanya layak menjadi mobil sejuta umat. Seperti biasa di Autotest, kita akan bahas juga kelebihan dan kekurangannya. Mari kita rangkum dari kelebihan dulu. Kelebihan pertama, Toyota Agya ini di generasi terbarunya hadir dengan rasa berkendara yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Handling lebih tajam, suspensi lebih empuk, mesin juga lebih responsif dan minim getaran. Kelebihan kedua datang dari fitur berkendaranya yang lengkap teman-teman. Sekarang Agya ini dilengkapi dengan Vehicle Stability Control, ada juga Hill Hold Control-nya, dan itu ngebuat rasa berkendaranya kian menyenangkan lagi. Selain itu, mobil ini punya Power Mode dan Pedal Shift. Kelebihan ketiga datang dari harga jualnya teman-teman. Walaupun di awal kami singgung mobil ini LCGC yang harganya udah hampir 200 juta,
Tapi tetap Toyota Agya tipe termahal ini adalah harga yang lebih kompetitif dibandingkan kompetitornya, yaitu Honda Brio Satya. Ya, kalau dibandingkan dengan Daihatsu Ayla sih memang harganya lebih murah Ayla, tapi ini value for money-nya cukup baik. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum juga kekurangannya. Dan yang pertama datang dari posisi berkendaranya. Tadi kami singgung sebenarnya posisi berkendara ini udah ergonomis sih, tapi sayang banget nggak ada armrest atau console box di tengah situ, jadi tangan kiri nggak bisa nyender. Tangan kanan pun untuk nyender ini agak keras nih, nggak dikasih lapisan gitu lah. Kekurangan kedua datang dari fiturnya yang banyak dipangkas teman-teman. Pertama, sayang sekali nih, head unit ini nggak punya Apple CarPlay. Tuh lihat, nggak ada aplikasi Apple CarPlay-nya ataupun Android Auto, yang notabene di Ayla itu ada teman-teman. Selain itu, ini spion nggak bisa di retract secara otomatis, bahkan nggak elektrik retractnya, dan juga ini tuh kacanya hanya bisa auto down, nggak bisa naik auto, dan di sini minim sekali USB port, hanya ada satu, dan di sini lokasinya. Dan kekurangan terakhirnya datang dari mesinnya teman-teman. Sayang sekali, tadi kami bilang mesinnya memang lebih halus dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi mesin ini adalah tetap mesin 3 silinder yang notabene di kompetitornya atau Honda Brio itu memakai mesin yang sama 1200 cc tapi 4 silinder. Ya secara umum kalau saya pribadi sih lebih senang dengan mesin yang 4 silinder karena lebih minim getaran dan juga suaranya lebih empuk kedengarannya. Toyota Agya tipe G ini jelas menarik untuk dipilih. Selain karena desain baru, platform dan mesin yang bikin rasa berkendaranya lebih baik dibanding yang lama, fiturnya pun cukup baik untuk sebuah LCGC. Cuma memang ketika bicara soal LCGC, kini harganya nggak lagi kayak LCGC 10 tahun lalu yang benar-benar merakyat. Ya agak miris juga sih pas tahu kalau LCGC harganya udah mepet di 200 juta, tepatnya di tipe yang paling tingginya. Tapi ya memang mau nggak mau kondisi kayak gini akan terjadi dan kami rasa mobil ini tetap baik secara value for money untuk kondisi pasar saat ini. Paling solusinya kalau merasa mobil ini kemahalan bisa main ke Daihatsu Ayla atau pilih Agya tapi di tipe MT-nya. Nah teman-teman, demikian ulasan kami soal Toyota Agya tipe G CVT ini. Menurut kami demikian teman-teman, menurut kalian gimana? Kalau kalian punya pendapat apa soal mobil ini, atau kalau kalian udah pernah beli mobil ini dan udah ngerasain langsung, coba kalian bisa sharing sama kami di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto, dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja, saya pamit, stay safe dan bye-bye.